Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Koreshi episode kelima gitu. Ini sorry banget gua nguploadnya agak telat sehari ya, soalnya ada beberapa hal. Biasa kan gua kalau Koreshi itu selalu upload tepat waktu lah ya. Jadi pas dia premiere jam setengah 12 kalau nggak salah itu langsung apa tuh namanya langsung gua reaction terus langsung gua upload seenggaknya sejam kemudian gitu. Tapi karena ada beberapa hal jadi gua reaksinya gua agak tunda gitu. Di episode sebelumnya kita dikasih tahu ya tentang ada si siapa tuh namanya teman lamanya si MC, si siapa tuh namanya eee, Son Ryangha, temannya si Son Ryangha, gue lupa nama temennya siapa. Dia nyulik si Shatu dengan iming-iming untuk si Ryangha datang ke tempatnya dia terus untuk tarung lah gitu. Dan akhirnya ya itu tadi dia mencoba untuk apa tuh namanya ya yang ingin mencoba menyelamatkan satu lah ya gitu. Terus si siapa tuh namanya satu tadi di dalam mobil itu ada peledak gitu dan kayaknya dia berhasil lolos. Jadi istilahnya emang bener-bener gak main-main itu si temennya si Ryangha. Terus si siapa tuh namanya siapa tuh masa lalunya si Satu juga dikasih tahu kalau misalkan dia bukan keluarganya si polisinya. Jadi dia itu pernah ada kasus namanya tuh Ryangha juga yang mati dan dia ditemuin di mobil. Dan kasus itu masih belum selesai sampai sekarang gitu. Jadi bener-bener apa tuh namanya bener-bener misterius banget lah masa lalunya si Satu ini gitu. Oke, kita mau aja langsung lah ya. Soalnya masih penasaran banget sih sebenarnya nasibnya si apa tuh namanya lanjutan pertarungannya sih sebenarnya. Kan di episode sebelumnya si siapa tuh namanya Ryangha akhirnya berhasil lah ya untuk datang ke tempatnya si ini. Jadi kita tinggal lihat aja lah gitu. Oke, kita mulai aja langsung untuk episode ke 5-nya. Oke, ini episode kelima. Kita mulai aja. Kita mulai aja ya. Bentar. Nih agak turunan dikit. Oke. Ini ada episode kelima. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Dia tahu namanya doang dia ya. Satu Nobel. Satu. Ini di episode sebelumnya flashbacknya si Satu ya. Yang gede pas sore. Uff. Cah. Gila. Si Satu ini mirip kayak si Ani ya. Ani di Attack on Titan. Atau kayak ini dia kuat gitu loh. Kuat dan pendiam. Atau mungkin kayak si kalau kayak Saber nggak kayak gini sih. Atau Violet. Violet mungkin ya. Jadi udah tahan kan dia sarapnya udah mati. Apalagi dia pembunuh gitu kan. Ya bagaimana gitu. Nah ini flashback nih kayak flashbacknya si Ryangha. Setelah yang dia ngebunuh pemimpinnya itu kan. Nah itu dia. Kakaknya itu. Lupa deh gue siapa nih. Sia Sunwo. Kak Sunho. Jadi langsung tahu kan kalau yang ngebunuh itu. Nah ini kalau waktu pas pembantaiannya si yang ini sama si Ryangha. Gue gak tahu ini tujuannya apa. Tapi yang jelas pasti ada something sih. Oke. Terus si Satu pas model rambutnya kayak gitu. Cakep banget aja kayak.
Itu rambutnya kayak di belakang gitu, belah tengah. Oh ya, di episode ini kayak muncul orang baru lagi nggak sih? Nah, ini episode sebelumnya nih, episode akhirnya. Dan kita masih belum tahu kan misterinya si Riang Ha sebenarnya kayak gimana. Son Riang Ha. Son Riang Ha. Ini Korea, pasti dia orang Korea kan? Soalnya namanya Son Riang Ha sih. Atau itu nama samaran atau nama nama orang palsunya. Dia jadi pakai identitas lain. Gua nggak tahu sih. Hmm. Itu semua bantaian kan? Nah, ini dia. Kita masih belum tahu sih alasannya kenapa dia ngebunuh si ini ya, kakaknya itu. Ush, langsung nyerang, Cok. Uh. Ah, kena. Dia pakai pistol dan dia bisa adu apa tuh? Adu ini. Kena dua lagi. Terus gak mati gitu dia. Pakai anti peluru sih harusnya. Enggak ya? Masukkan aja. Nah, ini kan yang kata diledakin kan, yang cliffhanger episode kemarin. Ya bom. Hmm. Kakinya luka. Uh. Tapi si satu bisa apa tuh apa tuh terseret sama Riangha jadi kasihan ya si satu ya. Tapi kok juga bingung dia tujuannya apa gitu loh. Sumpah gue bingung banget tujuan satu sama tujuan si Riangha ini loh. Bingung gue. Tujuan satu untuk nyari kayak tentang masa lalunya dia sih kayak feeling gue. Kenapa dia ikut dalam hal-hal berbahaya gitu. Mencari ini. Terus si Riangha ini juga. Oh dia kayak bawa bom nih feeling gue. Oh enggak. Tuh. Oh ini flashbacknya dia. Oh ya kayak dia kayak ini banget. Hmm.
Jadi dia orang baik. Si siapa tuh namanya si ini. Hmm. Terus gitu doang mati dia. Gue pikir bahwa ada rencana backupan harusnya. Kayaknya emang dia mau mati kayaknya. Oh enggak, jadi kayaknya emang saraf tubuh dia itu udah mati, jadi kayak dia itu udah kehilangan rasa sakit gitu loh. Udah kehilangan rasa sakit, makanya dia pas tubuh dia kena peluru dia nggak ngerasain sakit sebenarnya. Makanya dia nerjam pakai tubuh peluru tadi. Dari kira dia mati kan, ya kayak gitu. Makanya dia mati senyum kan, jadi kayak dia nggak ngerasain rasa sakit kayaknya. Kayaknya ya. Hmm. Sama kebijakan pijakan bahu tapi ini posisinya begini ya. Satu, oh my god. Oh kayak si Yang Ha kayak kena tusuk juga ya? Ya, Yang Ha kena tusuk juga ya? Atau itu darahnya si ini, si teman lamanya itu. Duh, sakit banget gua. Aneh. Iya kan dia luka, kena tusuk kayaknya. Jadi serangan final tadi tuh kayaknya serangan finalnya si ini. Nah ini yang bocah baru itu kan di episode kemarin. Jadi makanya bener diincar karena si Shatu kena kenapa tuh kena seret. Shides. Hmm. Oh, di kantor. Oh, ini orang ini apa tuh kayaknya ya dia nggak bisa ke rumah sakit. Ini kayak kayak semacam rumah sakit rahasia gitu loh. Klinik rahasia untuk ya kayak gini orang-orang kayak gini. Klinik bawah tanah lah. Dia bilang. Satu sa. Kakinya juga lagi sakit.
Hmm. Oke. Hmm. Gimana nih? Kan dia kelihatan berhubungan sama si apa tuh namanya sama si Riangha. Wes, iyalah benar. Nah, mereka kan saling kenal dong. Jadi kayak nanti takutnya malah dia di ini juga. Hmm. Hmm. Tet. Jadi si Sriangka itu jatuh kan tuh. Dia khawatir sama si Shatu yang selalu diincar dan itu karena si Riangha karena mereka berhubungan gitu. Tapi kayak si Shatu ini sebenarnya apa tuh namanya nggak apa tuh namanya ya, ya dia masih ingin membahayakan diri dan kita nggak tahu alasannya apa. Bahkan yang Riangha sendiri pun juga kayak nggak tahu alasannya apa. Hmm. Arigato. Gu. Lucu banget. Satu lucu. Gu. Gu. Kayak salah satu tidur gitu dia. Aduh. Hubungan mereka gak unik ya. Oke, ini flashback satu nih kayaknya nih. Nah, ini yang gua tunggu. Dia nangis. Terus ini siapa ini? Oke, ini kayaknya Yang Ha ini kayaknya. Ya itu Yang Ha itu. Ya itu Yang Ha itu kayaknya. Itu kayak Yang Ha tadi. Dan di situ dia masih hidup kan. Jadi kayaknya dia bawa ngeback apa tuh ngebawa mayat di belakang mobilnya. Terus akhirnya dipalsuin kematiannya dia dan dia kira ini nih si Yang Ha gitu. Mungkin aja. Dan dia nangis itu kayak dia dibawa pergi ke ama dari rumahnya atau gimana gua nggak tahu. Jadi dia udah tahu juga kan ya bagaimana lagi. 3 kali sehari. Sebagian hubungan kerjasama ya. Aku tidak memiliki keluhan apa kan jika aku dijual kalau misalnya bersamanya. Akan mengikuti keputusan Anda.
Iya, dibantu itu sama si bocil. Hai mas. Nah, betul ini di mana nih si Rian kak? Lagi misi kayaknya. Hmm. Ya, lagi luar negeri kayaknya dia. Ya tadi takutnya diincer kan, dia diincer sama si bocil itu juga tuh, yang motor itu. Oh ini kayak daerah-daerah Amerika nih kayaknya. Kayak lagi misi kayaknya. Sumpah gue masih bingung, Riangha ini kayak penuh misteri banget itu loh. Nah ini kayak ingatan dia nih. Jadi dia tuh kayak lupa ingatan. Makanya gue punya feeling soalnya nggak mungkin banget sih satu pasti apa tuh kalau dia inget semua masa lalunya nih. Nah itu kan, kalau misalkan dia inget semua masa lalunya terus dia ngapain jadi seorang polisi gitu, seorang apa tuh bounty hunter gitu loh. Satu mukanya. Oh ini daerah itu lagi. Aki Desh. じゃあ見ましょうね. Titanic kayak. Oh, jadi dia kesini juga. Si siapa tuh yang totalnya seminggu. Oh, menjadi pengawal orang-orang penting. Ah, kayak gue ngerti sih ini. Jadi kayaknya orang penting itu tadi bakal diincer sama si Riangha kayaknya. Layanan penumpang. Iya, kayak orang penting itu nanti bakal diincer sama si Riangha kayaknya. Feeling gue. Kerabat. Oh, jadi kayak dia kerabat dari yang tadi tuh, yang punya yang kliennya dia. Yang pengen dilindungin. Tapi sih feeling gue pasti Riangha yang ngincer sih. Nah, itu kayak yang badut itu kayak bagian kayak orang yang bakal ngincer juga tuh kayaknya. Nah, dia ikut juga kan. Nah, ini pasti dia itu yang ngincer juga. Nah itu dia si bocil itu. Iya. Ini yang kata di opening nih, yang battle battle di kapal. Iya, ini nanti bakal masuk yang di opening, yang battle di kapal itu. Jadi penasaran gue aja. Tujuan si Riang Ha kenapa ada di kapal ini? Apakah dia pengen ngincer si kliennya si satu atau dia tuh sebenarnya pengen bahkan pengen apa tuh ngelindungin si satu juga sama si kliennya itu. Kan kerjasama kan dia sama si satu. Udah ngelawan orangnya pengen ngincer si kliennya itu gitu, klien si satu. Kita denger dulu lah lagu endingnya. Ini lagu fullnya belum ada deh kalau nggak salah. Ada nggak sih? Gue nunggu nunggu banget lagu fullnya nih.
Apa udah ada di Spotify? Nggak tahu deh gua. 声がでかいのにってるのはなぜ止まらない痛み伝わるけど心はまだ遠いみたいだ本当のことはいつもlagu enak banget sumpah. Bener-bener cocok banget sama Love tuh Crush Eye anjir. Ada previewnya nggak sih? Ada kan ya? Oke, kita lihat juga previewnya. Nah, kami ketemuan. Terus sampai tidur bareng. Apa pakai pistol itu? Ya, gaun. Oh, pakai ngedance juga. Dark Dream. Oke. Ya, itu tadilah untuk episode kelima ya. Oke, itu tadi untuk episode kelima. Gua gimana gak ngomongnya ya? Jadi si siapa tuh aja namanya tadi? Si Ryangha itu ya pakai berhasil lah nyelamatin satu ya. Jadi si fokus di episode ini kayak fokus untuk company satu dan akhirnya dia masuk, dia akhirnya dibawa ke Ryangha tadi kena tusuk ya. Jadi final moment, bukan final moment sih, serangan terakhir dari si mantan temennya tadi si Ho itu berhasil nusuk si Ryangha gitu, dimana kan dia udah nembak dok gitu kan, tapi syaraf dia tuh kayak katanya udah mati dan akhirnya dia berhasil nusuk si Ryangha gitu. Dan ya apa tuh namanya dan akhirnya dia bawa kan, jadi dia pingsan dibawa ke rumah sakit atau ke dokter yang underground itu sih kayak feeling gua. Jadi kayak dia ada dokter tapi emang bekerja untuk apa tuh orang-orang yang bekerja di dunia bawah lah gitu, kayak Shatu, kayak bahkan untuk penjahat-penjahat juga mungkin bisa jadi gitu, kayak Ryangha juga gitu mungkin aja. Tapi dia tuh kayak ada punya relasi lah sama iniannya apa tuh, sama perusahaannya si Shatu gitu. Ya kan kalau di rumah sakit nanti bakal ketahuan pemerintahan, bisa jadi kan, karena apa tuh namanya bakal terlacak juga, jadi ya agak berbahaya lah gitu. Makanya dia pakai jasa dokter underground. Terus tadi apa tuh namanya, Shatu masa lalunya kayak feeling gua dia lupa ingatan. Soalnya kalau dia apa tuh namanya, kalau dia inget masa lalunya sebenarnya yang gue pikirin adalah tujuannya si Shatu itu adalah untuk mengetahui masa lalunya sih feeling gua. Jadi apa tuh namanya, dia cuma inget namanya dia doang, entah apakah itu diapain, tapi yang jelas dia cuma inget namanya doang dan dia gak inget masa lalunya, apakah dia masih kecil, bisa jadi karena dia tuh masih kecil atau apa gitu. Itu sebenarnya yang gue bingung, kayaknya dia tuh pengen nyari tahu masa lalunya, mungkin dia lupa atau gimana gitu. Tapi yang jelas itu tujuan dia gitu. Nggak tahu dia hilang ingatan atau dia itu pengen nyari tahu aja, apalagi dia lupa karena dia masih kecil gitu kan. Terus apa tuh namanya, tadi ada si Satu akhirnya apa tuh, disuruh ya sama bosnya sama satu lagi si bocil itu untuk datang ke kapal yang dia harus ngelindungin kliennya dia yang ternyata kerabat dari bosnya itu kan, dari presidennya itu, bosnya perusahaannya, bosnya Satu lah gitu. Dan kerabat itu tadi dia yang ngurusin penumpang-penumpang gitu kan kalau nggak salah. Siapa tadi namanya? Lupa gua. Wah gitu. Terus ternyata si Ryangha ada di situ juga, terus si bocil yang naik motor itu juga ada di situ juga, yang ngincar si Satu sama Ryangha gitu. Mungkin aja dia itu juga pembunuh bayaran yang mungkin disuruh untuk membunuh Ryangha juga dan akhirnya untuk membunuh Satu juga gitu. Gua masih belum tahu lah gitu, itu mau mengarah kemana. Terus ya itu sih, tapi sih feeling gua kayaknya yang sebenarnya gua pengen bahas ini sih. Eh hubungannya Ryangha sama Shatu sih, yang sebenarnya sampai sekarang itu masih banget misteri, karena Shatu sendiri itu selalu dalam bahaya ketika dia berhubungan sama Ryangha, tapi dia itu nggak memutusin hubungan dia sama Ryangha gitu. Itu sebenarnya gue bingung tujuan Shatu itu apa. Bahkan si Ryangha sendiri pun dia itu juga bingung kan, apa tuh, why si Shatu ngelakuin hal ini gitu, apakah karena masa lalunya, apakah karena namanya Ryangha, atau apakah karena apa tuh namanya, si Ryangha ini tuh kayak apa tuh, punya power yang gede dan akhirnya dia nggak mau ngemutusin hubungannya gitu kan. Padahal dia hampir mati berkali-kali gitu gara-gara si Ryangha ya, dia diincar sama mantan temennya, terus dia sebelumnya juga diincar
sekali gitu kan, hampir untung banget dia masih baik tuh, masih ngancem tuh kan. Sekarang kan dia bener-bener sampai dikasih bom tuh di mobil, hampir mati, Cuk. Maksudnya why gitu satu. Pasti ada apa tuh, ada alasan yang apa tuh namanya, cukup besar lah untuk si satu ini gitu. Terus apa lagi ya? Riang Ha sendiri memang tertarik sama si satu ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu, bakal dideketin terus juga gitu. Mhm. Ya mungkin iya si, Shatu itu kan kayak dia tuh awal-awal itu kan pada apa tuh yang awal-awalnya ya, dia itu sebenarnya, oh iya gua baru ngeh ya, development hubungannya Shatu sama si Riang-Ha itu udah terjadi ya, di mana awalnya si Shatu itu kan dia nolak-nolak si Riang-Ha kan, nolak-nolak si Riang-Ha dan akhirnya dia bingung ini si Riang-Ha ngapain sih gitu kan kata si Shatu dan akhirnya pada saat si Riang-Ha menunjukkan kegunaannya dia di mana dia, ngalahin banyak target-targetnya dia, terus akhirnya ngalahin ini juga gitu kan, dan akhirnya, apa tuh namanya, dia jadi kayak menunjukkan kalau misalkan si, Yang Ha ini berguna gitu kan, dan akhirnya ya udah dia nggak bisa nggak bisa mutusin apa tuh, nggak bisa mutusin hubungan lah karena emang si Yang Ha ini punya power yang gede banget, kegunaan yang gede banget gitu, bisa jadi. Terus, apa tuh namanya, terus, apalagi ya, itu doang sih menurut gua, satu. Soalnya nggak mungkin banget ya kalau gue masih bingung banget tujuannya satu, tujuannya masa lalunya Ha kenapa dia ngebunuh kakaknya Suwo itu. Kakak Suwo padahal baik gitu kan, dia baik, dia mengungutin orang-orang juga, apakah karena dia disuruh sama orang lain atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, pasti ada something, masa lalunya si Suho, terus ada masa lalunya si Chatu juga, tujuannya satu juga, terus, banyak banget lah istilahnya, misteri-misteri di antara Chatu dan Riangha gitu. Oke, segitu aja untuk episode ke-5 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa minggu depan di episode ke-6 gitu. Bisa nonton kalau si AI atau Love House kali ini di Station gratis ya gitu. Mantap emang. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.